Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Betapa kami bersyukur ya Bapa. Kami masih boleh beribadah di tempat yang layak, yang nyaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semua yang ada dalam ruangan ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dipersilakan duduk. Anak sekolah minggu boleh duduk manis hari ini ya. Yang tunas remaja jangan ngobrol di belakang ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita aduh, Philadelphia ini memang spesial ini. Kalau ada tamunya yang bingung. Iya. Iya, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Walaupun tadi malam kita baru merayakan Natal, ternyata hari ini masih lumayan juga yang hadir ya. Sebenarnya bukan alasan, oh tadi malam Natal hari ini nggak usah, bukan begitu ya. Malah seharusnya, iya kan? Malah seharusnya hari-hari ini kita harus semakin giat terus dalam Tuhan. Ya, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini juga saya dapatkan dari pembacaan GBA 4 pasal sehari. Ya, memang kami sudah nyampe di Ayub, tapi ini saya simpan saudara di 1 Tawarik 19. Ini ayatnya lumayan panjang, tapi saya percaya supaya semua kita bisa mendengarkan ya. Nanti saya bacakan apa yang Tuhan mau dari kita jemaat Philadelphia pada pagi hari ini. Jadi hari ini ingat ya 1919 ya, ulang tahun ke-19. Baru pagi ini dapatnya ini. 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai 19, ulang tahun GGP ke-9. Ini baru detik ini saya dapat. Maksudnya ayat ini sudah ada, tapi saya baru sadar bahwa ternyata kita ulang tahun ke-19. Jadi tidak ada yang kebetulan saudara. Ya, 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai 19, ini ulang tahun ke-19. Puji Tuhan. Ya. Kita baca ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakan. Bapak Ibu dengarkan saja ya, dengarkan, boleh baca dalam hati. Saya akan bacakan 1 Tawarik 19 ayat 1 sampai 19. Judul perikop, Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba
juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diantaranya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan, mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara bersama-sama dengan dia maju menghadap orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adiknya Yoab, dan masuk ke kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram itu melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak panglima tentara itu dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Kalau kita mendengarkan ceritanya dan membaca ceritanya ini, kemana nih arahnya, ya kan? Saudara, tetap di dalam Tuhan, begitu banyak kekayaan yang kita dapatkan, hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, dan biarlah bukan hanya saja ya diberikan hikmat pada pagi hari ini, semua kita yang ada pada pagi hari ini, kita butuh pimpinan Roh Kudus supaya kita mendapat. Ada apa yang kita dapatkan dari ayat yang 19 ayat pada pagi hari ini di 1 Tawarik 19 di ulang tahun gereja kita yang ke-19. Ya, judul di sini saya buat, saudara, ngerinya prasangka buruk. Ya. Jadi hari-hari ini saudara, kita boleh melihat bagaimana ketika kita berprasangka buruk, ketika seseorang berprasangka buruk, apa yang terjadi? Baik di dunia sekuler, baik di dunia usaha, di dunia pelayanan, yang lebih parah ketika ada prasangka buruk. Ini yang menghancurkan, ya, baik itu pelayanan, baik itu usaha, ya. Tapi pada pagi hari ini kita lihat di sini bagaimana Hanun versus Daud. Ya, bagaimana mereka mengatasi masalah ketika mendengarkan sesuatu. Nah, ini menjadi bahan perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana endingnya prasangka buruk. Saya ketika membaca ini saya ulang-ulang apa ini ya Tuhan. Tadinya sempat di kitab Ayub pasal 1, tapi kembali lagi ke sini. Walaupun tadi malam agak lelah saudara, saya berkata begini, Tuhan bangunkan saya. Benar jam 2 bangun saudara. Saya butuh lagi penyingkapan Roh Kudus. Apa yang didapatkan dari ayat ini yang begitu panjang? Tapi saya percaya dalam penjabaran saudara tidak terlalu panjang. Iya, ngerinya prasangka buruk. Baik itu suami istri. Suami berkata baik, istrinya berprasangka yang aneh-aneh, iya kan? Istrinya berkata baik, suaminya berkata baik, istrinya. Saudara, mari pada pagi hari ini apa yang kita dapatkan dari sini? Ini suatu tindakan yang luar biasa sebenarnya dari seorang Daud.
Iya kan? Dia bersahabat dengan Hanun, ya, bin Nahas. Menunjukkan persahabatan kepada Hanun, ayahnya yang telah menunjukkan persahabatan. Sama, saya teringat dengan persahabatan Daud dengan Jonatan. Iya kan? Ketika waktu itu Jonatan, ya, sudah dipanggil Tuhan, dia mencari persahabatan dengan anak dari Jonatan, yaitu siapa? Mephiboset yang timpang itu, saudara. Nah, di sini juga dia, karena si Hanun itu begitu baik sama dia, sebab itu Daud, ya. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan, turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tapi apa sambutannya, saudara? Jadi mulai dari saat ini, di ulang tahun gereja kita ini, saudara, kita bisa belajar. Mengerikan, ya. Bagaimana kalau kita berprasangka buruk, negatif thinking, padahal firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang. Coba kita buka dulu Filipi 4 ayat 8, yang sudah dapat boleh baca. Saya teringat dengan ayat itu. Apa yang harus dipikirkan, saudara? Ya, Filipi 4 ayat 8. Boleh, Bang Iben boleh baca? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semuanya yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya. Jadi saudara, pada pagi hari ini, mari, ini bagi kita semua firman ini. Jangan bilang sama suaminya, nah untuk kau itu Pak, kau kan suka begitu. Di sini bukan seperti itu. Ini untuk saya. Kita pun mungkin bisa berpikir, berprasangka. Ya, ketika apa nanti endingnya ketika kita berprasangka buruk, ketika seorang raja, ya. Apa di sini, saudara? Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud itu sampai ke negeri Bani Ammon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Ammon itu kepada Hanun. Nah, di sini saudara, mereka itu pemuka-pemuka. Ingat, orang-orang yang berdampak, bukan orang yang di pinggir jalan. Berarti orang-orang yang bisa dipercaya. Hati-hati kita dengan orang-orang yang kita pikir ini bisa menjadi teman saya. Hati-hati ketika memberikan nasihat, saudara. Apa dikatakan di sini? Lalu berkatalah pemuka-pemuka Bani Ammon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud menyelidik, mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Saudara, awalnya hanya ingin mengucapkan turut berduka cita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lalu Hanun menangkap. Dia tidak mencerna lagi, saudara, apa perkataan pemuka-pemuka itu. Dia tidak berpikir lagi, apa iya ya? Tidak, saudara. Ketika kita mendengarkan sesuatu, ya kami dengan Bapak Gembala sudah kenyanglah dari dulu ya, apalagi di awal-awal. Mana mungkin itu, udah tutup GGP itu, ya kan? Nggak bisa jalan itu. Karena suatu saat saudara waktu itu sudah terbentuk majelis, satu-satu muntaber, mundur. Tapi kalau Tuhan punya mau ini jalan terus. Saudara, seorang leader, seorang pemimpin, baik itu di perusahaan saudara, di mana saja saudara, di keluarga, ketika kita mendengarkan kata-kata anak kita, mah katanya mama begini, katanya papa begini, atau katanya kamu seperti ini, katanya kamu seperti ini. Saudara, ingat, kita mau versi Hanun atau versi Daud, ya. Jangan seperti Hanun ya. Ya. Lalu Hanun menyuruh menangkap, langsung eksekusi, saudara. Dia nggak pikirkan lagi. Benar juga kata dia itu. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini rusak pertemanan, rusak persahabatan, rusak usaha, rusak pelayanan, saudara. Karena gampang menyimpulkan sesuatu.
Ketika terjadi sesuatu, Pak Gembala selalu katakan, ketika terjadi apapun, Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 8. Kalau itu harus terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Masalah apapun. Tadi malam dramanya cukup luar biasa ya. Ada hamba Tuhan duduk di sebelah saya bilang begini, luar biasa pemuda-pemuda ini. Jadi dia kan ikutin. Memang kalau terlambat tadi malam itu nggak tahu ceritanya. Ini kok nyampe begini. Ya, jadi yang terlambat tadi malam kasihan deh lu. Ya, makanya saudara kalau dibilang on time, jadi GGP itu on time loh. On time, ya. Saya mau kasih tahu yang liturgi pun jadi ada yang ketinggalan, ya. Waktu geladi bersih kok ada bahasa Sunda, kok nggak ada lagi, iya kan? Nah, siapa yang salah? Maknya tahu bapaknya, bertobat, ya. Iya, sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam kalau nggak ikut alur cerita itu dari awal, kalau terlambat, kasihan deh lo. Ya, memang itu sangat luar biasa, saudara. Bagaimana, ya kan, runyamnya keluarga itu, prasangka buruk, negative thinking, hancur. Tapi ketika mereka kembali mulai, ya, intinya mulai komsel lah, ya kan? Kita baca terus di sini. Ini menarik ceritanya, saudara. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Bayangkan saudara, orang Israel itu datang mungkin masih pakai jenggot, ya kan. Pulang-pulang udah dicukur semua, terus celana dipotong sampai pada pangkal paha. Itu kan hal yang memalukan. Tapi itu yang dilakukan oleh pegawai daripada si Hanun itu. Orang Hanun ceritanya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai, dan ini suatu penghinaan, saudara. Lihat bagaimana dia Daud. Ketika mereka berjalan pulang, ayat 5, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang-orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Dipermalukan, saudara. Saya membayangkan itu diarak mungkin ya. Udah dicukurin rambutnya, terus dipotongin mungkin sampai pangkal paha. Bayangkan terus disuruh pulang, kebayang nggak? Itu dipermalukan, saudara. Raja berkata, nah kita lihat di sini Daud, saudara. Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Tenang. Saudara, pada pagi hari ini, saya ayat demi ayat saya banyak belajar dari sini. Tuhan, saya mau belajar dari sini. Ketika saya mendengarkan sesuatu, ya Tuhan Yesus, dan itu yang kami alami dari tahun-tahun ke tahun. Bukan hanya kami, Bapak Ibu juga di dalam pelayanan, di dalam berkeluarga, bersaudara-saudara. Ketika kita berdiri, ketika kita tunjukkan terus integritas kita sebagai anak Tuhan, saudara, saya terlalu yakin pembelaan datangnya daripada Tuhan. Ada amin? Ya. Terus setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, Bani Amon tahu, saudara, wah, kita sudah dibenci oleh Daud. Seharusnya apa yang dilakukan? Minta maaf. Waduh, Daud ternyata marah. Berarti itu nggak benar loh. Ayo kita rame-rame datang. Iya kan? Ayo kita rame-rame datang. Ini enggak, saudara. Maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dari orang-orang berkuda dari orang Aram Mesopotamia, Aram Maaka dan Aram Zoba. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mau meminta pertolongan dari Aram. Jadi Amon minta pertolongan dari orang Aram. Saudara, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, saudara, jangan kita melibatkan orang lain. Ada amin? Cukuplah konsumsi kita pribadi dengan Tuhan, ya. Makanya apalagi masalah suami istri, jangan pernah cerita sama orang. Saya mau kasih tahu, ya, jangan pernah cerita. Apalagi masalah suami istri, saudara, jangan pernah cerita sama orang. Bolehlah mungkin kepada pembimbing rohani. Nanti masalah kita sudah selesai, tapi beritanya udah beredar. Jadi di sini kita belajar, saudara. Malah dia meminta pertolongan kepada orang Aram, saudara. Dan di sini orang Aram juga tidak bertanya.
Ada apa? Emang kenapa Daud? Gitu kan? Padahal mereka merasa dirinya dibenci. Seharusnya mereka minta maaf, saudara. Aduh, maaf ya Bapak Daud, ternyata kami salah. Ini enggak, malah membangun kubu lagi, mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta orang-orang berkuda. Mereka menyewa 32.000 kereta, bayangkan saudara, untuk menghadapi. Wah, Daud sudah marah ini. Daud sudah marah ini. Malah membangun benteng lagi, mencari orang-orang lagi saudara. Menyewa 32.000 kereta serta raja negeri maka dengan tentaranya yang datang berkemah di Medeba. Berkumpullah mereka di situ. Saudara, apapun itu Daud harus action saudara. Karena apa? Sudah salah, gak ada rasa bukannya ada rasa mau berdamai saudara. Ayat 8, apa yang dikatakan di situ saudara? Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Ya, kamu jual aku beli. Ya. Apa yang terjadi di situ saudara? Saya yakin dari awal kita lihat ceritanya, Daud itu pengen hanya menyampaikan turut berduka cita, tapi sampai kemana-mana ceritanya saudara. Dan di sini orang Amon, Bani Amon menyewa lagi saudara. Itu kalau orang udah kejepit, apapun dilakukan, habis uang, habis harta. Bayangkan menyewa 32.000 kereta, bayang 32.000 nggak kebayang saudara. Ya, orang kalau sudah masuk di dalam kebencian, di dalam prasangka, di dalam negative thinking saudara, apapun dilakukan, biar aja habis-habisan. Mau habis uang saya pun, pokoknya kita harus menang. Mau bohong kek, mau tipu kek. Dia membawa orang Aram masuk di dalam itu saudara. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya lah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju. Nah, di sini mereka atur strategi saudara. Ya, ketika Yoab saudara, Daud berkatakan maju. Ya. Ayat 9, Bani Amon juga maju. Perang terjadi. Ya, hanya sebuah dari prasangka buruk. Perang terjadi saudara. Di sini ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, ya gimana nggak mengancam saudara? Ketika kita terjepit ya, akibat dia mengajak semua sekutunya saudara, terjepit dari belakang dan dari depan. Tapi lihat di sini saudara, Yoab punya adik namanya Abisai. Jadi dibagilah 2 grup, ya kan? Aku menghadapi orang Amon, kau menghadapi orang Aram. Ya, gampang dicerna ya. Saudara, kita lihat di ayat 13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini saudara, mereka tidak ada kebencian sebenarnya, tapi apa yang terjadi? Ayat 12, lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Kan udah dibagi nih, ya kan? Nanti kalau orang Aram lebih kuat, ya tolong aku. Kalau Amon lebih kuat, aku tolong kamu. Gitu, seperti itu saudara. Akhirnya dibagilah grup itu. Kuatkanlah hatimu. Saya terkesan dengan ayat 13 ini. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota. Saudara, ketika kita diserang, pasti kita juga mengadakan pertahanan atau perlawanan, saudara. Pembelaan. Kenapa? Karena kebenaran, yang namanya kebenaran, pasti akan nanti ada kelihatan, saudara. Endingnya, saudara. Kita masuk ayat 14. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu dan untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ternyata orang Aram itu lari ke birit-birit, saudara. Begitu banyak pasukannya. Ya, karena apa? Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Percaya saudara, ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang benar,
Kalau kita tidak ada prasangka-prasangka negatif, prasangka-prasangka buruk saudara, Tuhan pasti membela kita. Baik di dalam berkeluarga, suami, istri, tetap kita mempertahankan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan orang-orang yang licik, wah ini istriku nggak tahu nih, biarin aja, suamiku nggak tahu nih. Saudara, saya selalu katakan, ketika saya selalu bawakan ke keluarga ya, apalagi tadi malam kan, kita fokus ke keluarga itu ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Saudara, keluarga kuat, gereja menjadi kuat. Ada amin? Kita kan bertahan terus ya. Di usia kita yang 19 ini, saudara, mana lebih sulit mempertahankan daripada merebut? Iya. Makanya seperti bangsa kita ini memang merebut juga sulit. Iya. Kan banyak gitu ya yang pacaran, kejar-kejar terus gitu kan. Ketika sudah jadi lalai. Kadang berakhir. Kenapa? Bahkan rumah tangga juga banyak harus terjadi perceraian. Karena tidak, udah dapatku kok, santai, masuklah si boli situ. Makanya katakan, jangan cari celah. Jangan ada celah. Ya. Di dalam gereja ini, ya, dalam penggembalaan ini saudara, mari. Ini ayat ini bagi kita semua. Ya, bagi kita. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai gembala, sebagai jemaat, majelis, pendeta. Saudara, apa jadinya akibat dari prasangka buruk saudara? Ya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri. Ayat 15 saudara. Ya, belum selesai. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun lari dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ayat 16 maksud saya. Ketika orang Aram itu melihat bahwa mereka terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim lagi utusan. Nah, menyuruh lagi orang Aram yang di seberang. Panjang lagi ceritanya saudara. Ya. Jadi orang Aram itu memanggil lagi saudara, menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat, malah sampai ke seberang persoalannya. Awalnya hanya mengucapkan duka saudara. Bayangkan begitu mengerikan. Ya. Maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sopak, panglima tentara Hadadezer. Setelah itu diberitahukan. Nah, sekarang kita lihat ayat 17, suhunya turun saudara. Ya, suhunya turun. Daud di sini. Karena disuruhnya maju Yoab, Abisai saudara, mereka sudah mundur, tahu udah kalah. Tapi orang Aram masih minta lagi ke seberang sungai Efrat. Setelah itu diberitahukan kepada Daud. Nah, disinilah saudara, turunlah Daud jadinya. Karena judul perikop ini pun sebenarnya Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Ya. Jadi setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannyalah seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai dekat mereka, diaturnya barisannya melawan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya. Begitu sabarnya Daud itu saudara. Begitu, dan strategi perang, Daud nggak usah diajarin. Dia hidup dalam perang seumur hidupnya. Ya, bagaimana dia mengalahkan Goliat? Jadi dia tahu strategi, tapi dia suruh Yoab dan Abisai saudara. Tapi ternyata orang Aram ini juga tidak ada kapok, malah minta lagi pertolongan dari seberang, menyuruh utusan saudara. Setelah itu, hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Wow. Saudara, begitu banyaknya tadi kereta itu 32.000 ya. Begitu banyaknya, bahkan orang-orang berkuda. Banyak saudara. Dari depan sudah, dari belakang, dari depan, mungkin kiri kanan sudah menjepit.
Tapi ingat saudara, tadi dikatakan di ayat 13, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Apa yang terjadi di ayat 18? Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu berapa? 7.000 ekor kuda kereta, 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga si Sofak tadi, panglima tentara itu, tentara itu dibunuhnya. Habis saudara. Habis ya. Jadi utusan yang baru dipanggilnya yang dari seberang sungai Efrat itu di bawah pimpinan Sofak itu saudara, mati juga. Panglima tentara itu dibunuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa endingnya di sini kita lihat? Sangat mengerikan. Ya, itulah saudara akibatnya kalau semua sudah berprasangka yang tidak baik. Mungkin kita bersaudara, berkeluarga, berjemaat, ya, berteman. Mari kita positifkan pikiran kita pada pagi hari ini. Apapun itu, jika kita mendengarkan sesuatu yang tidak enak, mari saudara kita bersama-sama. Maksudnya apa ya? Gitu kan? Kalau langsung kita buat pembalasan, nggak jauh-jauh kita dari si Hanun ini saudara. Si Daud sudah begitu sabar di sini saudara. Sudah begitu sabar. Ayat 19. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud. Saudara, saya lihat waktu dia mengadakan perdamaian, udah kalah ya, damai aja yuk gitu. Udah banyak korban saudara. Sudah banyak korban ya. Akhirnya di sini orang Aram bilang nggak mau lagi kasih pertolongan sama orang Amon. Ternyata permasalahannya itu toh. Kita sudah banyak yang mati, kita sudah banyak beribu-ribu orang mati. Saudara, ternyata persoalannya hanya gara-gara prasangka. Karena memang Daud tidak datang untuk menyelidiki, mengintai dan menghancurkan bangsa itu. Bukan saudara. Ya, karena pertemanan yang baik. Nah, makanya di otak ini kadang kita berdoa pada pagi hari ini di usia gereja kita yang 19. Saya percaya, ya oke lah, tahun ini, kalau bukan tahun ini mungkin tahun depan. Ya, kita percayalah. Ya, tahun depan jangan lewat lagi ya Tuhan. 20 tahun ya Tuhan ya. 20 tahun ya Tuhan ya. 20 tahun. Kita percaya tadi 19 tahun. Kita percaya saudara. Saya terlalu yakin. Ya, seorang hamba Tuhan pernah kasih tahu begini. 3 lantai, 3 ruko, 3 kali ibadah. Jadi, kupikir gini, apa itu maunya Tuhan gitu loh. 3 ruko, 3 lantai, 3 kali ibadah gitu. Nah, kalau sifat kita masih seperti si Hanun ini, itu tidak kesampaian. Tapi kalau kita seperti Daud ini saudara, ya, saya terlalu yakin di usia 19 ayat, ya kan? 1 Tawarik 19. Kita percaya saudara. Lihat di ayat 19 ini. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ngapain ya cari masalah sebenarnya? Udah banyak yang mati, udah hancur-hancuran, udah banyak korban. Ternyata akhirnya orang Aram melihat. Ternyata Daud ini orang baik sebenarnya. Ya, saudara pernah mengalami kasus seperti itu dalam keluarga? Ya, jadi sumbernya apa sampai ke sini apa? Nah di sini banyak nih jalur-jalur ini, ya kan? Ternyata sebenarnya dari sumbernya tidak berkata seperti itu. Ya, saya teringat dengan waktu permainan game ya. Jadi dibikin baris pemainnya nih 10 orang. Dari sini mungkin dikatakan Allah itu baik, tapi nanti di sono entah apa ujungnya yang didengar. Karena di sini udah banyak yang memberitahukan Allah itu katanya baik, gitu kan? Nanti dikasih tahu katanya apa? Ya, sampai di ujung sana bisa-bisa Allah itu jahat, saudara. Iya. Nah, seperti itu. Jadi pada pagi hari ini ya, saya terlalu percaya, saudara. Apa yang kita dapatkan dari sini?
Ya, saya ada 3 poin ya. Maksudnya saya singkat, hilangkan prasangka buruk. Ketika mendengarkan sesuatu, dicerna dulu, dipikir dulu, saudara. Ya kan? Jadi akhirnya kita yang paling manjur didoakan dulu, saudara. Ya. Kalau kita pegang, makanya di gereja ini sebenarnya kalau kita lihat urutannya itu, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Itu kita nyanyikan sesudah ibadah, saudara. Dan saya percaya kita perkatakan level up. Biarlah level up terus. Mungkin orang gini, ilah level up gitu kan. Gak apa-apa, saudara. Kita percaya. Karena apa? Biarkan apa kata orang. Biarkan orang berprasangka buruk. Kita katakan level up itu kan untuk hal yang baik. Jangan lihat jemaat ini seperti ini. Kita ini gereja misi, saudara. Banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan melalui Bapak Gembala, saudara. Ya, kemarin yang dinikahkan itu spektakuler, saudara. Spektakuler, ya. Umur 69 sama 40 berapa itu. Tapi apa dikatakan? Saya belum pernah menerima pemberkatan pernikahan Pak John. Dari dulu hidup saya memang tidak karuan. Tapi saya mau diberkati. Pas janji nikah, saudara, ada rasa gimana gitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika diberkati, pulih dan luar biasa, saudara. Ya, usia 69, udah hampir 70. Dia bilang, saudara, tidak ada yang mustahil. Ketika kita mendengarkan sesuatu, saudara, dan ada ayatnya di Amsal, tapi saya lupa. Undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ya, ada itu ayatnya ya. Jadi jangan dilanjutkan, iya kan? Jangan dilanjutkan. Saya lihat kemarin panitia Natal ini luar biasa, saudara. Walaupun nyaris-nyaris, kursi terbang, ya kan? Kursi terbang, bukan piring yang terbang, kursi, ya banyak, saudara. Tapi mari untuk ke depan ini, saudara, hilangkan. Karena semua ternyata memang mereka ini sibuk. Makanya saya tantangin waktu itu, drama mau lanjut apa enggak? Lanjut, kata. Yes, ternyata hasilnya kemarin yang tidak terlambat pasti menikmati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Si Getia ada. Saya lihat ini orang kan diam ya. Tapi bisa begitu actionnya di depan. Atau kosong gitu kan. Iya, ternyata saudara tunas remaja ini, saya bilang sama Pak John, ini dikit lagi dipoles kita berani bawa di panggung besar ini. Iya, luar biasa, saudara. Asal istilah latihannya lebih mantap gitu. Ya, mantap karena mereka itu udah total, saya lihat. Ya, total. Ya, si Dedes apalagi sampai gini-gini rambutnya gimana, aduh gitu kan, seperti itu. Ya, yang bikin seru tadi malam, Pak, keluarga kita pulih ya, gitu kan. Ya, luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, makanya saya katakan, jadi yang membawa tadi malam, mungkin orang udah bosan, saudara, istilahnya gini, nyanyi, udah biasa. Tapi tadi malam itu, hamba Tuhan di sebelah saya bilang begini, luar biasa Bu, bagus ya Bu ya, gitu kan. Wah, bagus, aduh luar biasa, bagus sekali ceritanya, gitu. Ini anak-anak muda ya. Walaupun ibu itu sempat nyasar di gereja lain setengah jam, dia duduk, dia bilang begini, kok satu pun saya kenal nggak ada di gereja ini. Max, kamu kan sering pemuda, kok nggak ada satu orang pun kau kenal pemuda di sini? Ya kayaknya bukan ini. Tapi Pak John kan ketua Mada, jangan-jangan diundang banyak orang, terus kita belum ada yang kenal dalam ruang. Kayaknya bukan ini deh. Terus kok satu pun nggak kenal kamu yang di sini? Nggak ada yang ku kenal, katanya. Ternyata mereka, tapi puji Tuhan mereka datang belum terlambat juga di Philadelphia, saudara. Jadi lucu tadi malam. Padahal saya udah bikin lantai 2 Sekinah, ya. Maksudnya saya supaya jangan ini, saya kirimin apanya itu, undangan itu, Sherlocknya supaya tidak salah, saudara. Nah itu dia. Jadi makanya pada pagi hari ini, saudara, iya, satu tadi, hilangkan prasangka buruk. Ketika mendengar, dicerna dulu, diselidiki dulu, didoakan. Yang kedua, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Yang ketiga, saudara, jangan melibatkan, ya, jangan mengkait-kaitkan masalahmu dengan ke orang lain. Ya, nanti masalah kita sudah selesai, sudah beredar sampai kemana? Ya, cukuplah di kalangan kita, saudara. Ya, jadi pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau seperti Hanun yang gampang mendengar cerita, atau seperti Daud yang tetap sabar dan segala sesuatu
akan diselesaikan dengan cara Tuhan. Saudara, di sini Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena saya yakin dia tidak menginginkan peperangan itu, saudara. Tapi memang mereka yang menginginkan. Ya, sudah terjadi sesuatu, bukannya minta maaf, saudara, tapi malah mencari kekuatan lain. Nah, pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ulang tahun gereja kita yang ke-19 ini, inilah yang menjadi modal bagi kita. Dan juga akhir tahun ini, saudara, masuk dalam 2006, saya terlalu percaya, saudara, ya, masuk ke 2026, positive thinking itu sangat penting, saudara. Pemuda ini akan bangkit, ada amin. Kaum ibu akan bangkit. Kaum bapak apalagi. Sekolah minggu, ada amin. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Banyak hal yang kami dapatkan dari sini. Sekalipun mungkin kami belum bisa menanggap semuanya, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami satu persatu, Tuhan. Baik kepada anak kecil sekalipun, supaya mereka boleh memahami akan firman ini. Hikmat itu ada atas kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.